kembali, nama saya Remapa Putri Agista. Saya di sini akan menjelaskan dan juga mempraktekkan uji validitas dan reliabilitas pada data primer serta analisis deskriptif pada data sekunder. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu uji validitas dan juga uji reliabilitas. Nah, di sini mungkin kita bisa langsung saja ke prakteknya. Pertama-tama saya di sini akan mempraktekkan bagaimana uji validitas dan juga uji reliabilitas pada data primer. Nah, di sini saya sudah membuka SPSS yang saya punya dan saya mempunyai SPSS dengan versi 29. Lalu di sini juga saya sudah mempunyai data kuesionernya. Data kuesioner ini kami ambil dari skripsi alumni akuntansi yang berjudul Pengaruh Kompetensi dan Tingkat Pendidikan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Desa di Kecamatan Argapura. Dengan tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui tentang bagaimana kompetensi dan tingkat pendidikan ini berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan desa. Nah, ini adalah tabulasi data kuesionernya. Jadi di sini ada 11 item pertanyaan atau pernyataan dengan jumlah respondennya itu 100 orang. Nah, mungkin di sini kita langsung saja memasukkan data ini ke SPSS. Nah, untuk memasukkan data ke SPSS-nya saya menggunakan cara copy paste. Jadi, saya akan mengcopy terlebih dahulu datanya lalu di paste di SPSS-nya. Nah, lalu kita pencet data view, lalu kita klik di kolom dan baris 1, dan kita paste si data dari Excel tadi. Nah, jadinya akan seperti ini. Lalu kita pindah ke variable view untuk mengedit data tersebut agar lebih jelas lagi. Di sini untuk name atau namanya kita ubah dulu menjadi item dan score total. Di sini saya mengklik Ctrl F, lalu klik replace. Lalu untuk file-nya kita masukkan var 000 dan replace with-nya itu kita masukkan item. Lalu klik replace all. Kita close. Nah, di sini item pernyataannya itu berubah jadi item 1, 2 dan seterusnya. Nah, untuk item 12 karena ini adalah jumlah atau totalnya, jadi kita ubah namanya menjadi skor total. Nah, setelah itu di sini desimalnya kita ubah menjadi 0 semua. Lalu untuk measure-nya kita pilih yang ordinal. Kita ordinalkan semua dulu. Nah, ini setelah nama, desima, dan measure-nya kita ubah, datanya akan menjadi seperti ini.
Lalu kita langsung aja ke prakteknya, yaitu klik analyze untuk pertama, lalu kita klik correlate dan kita pilih yang bivariate. Nah, di sini item-item ini kita pindahkan semua ke kanan. Kita blok, lalu pindahkan ke kanan. Setelah itu pastikan correlation koefisiennya itu di person dan test of significance-nya itu di two-tailed. Lalu klik OK. Nah, ini dia hasil output dari variabel X1 yang tadi kita masukkan datanya. Nah, untuk cara membacanya, ini bisa dibaca dari atas ke bawah, yang ini, atau dari pinggir kiri ke kanan. Jadi kita hanya akan melihat di skor totalnya saja, yang ini sama yang ini. Nah, lalu cara membacanya itu kita lihat di persyaratan yang telah saya jelaskan tadi untuk uji validitas, yaitu persyaratannya itu membandingkan R hitung dan juga R tabelnya. Lalu yang kedua yaitu nilai signifikansinya. Nah, yang pertama kita pakai cara yang pertama dulu, yaitu membandingkan R hitung dan juga R tabelnya. Di sini saya juga sudah mempunyai R tabelnya atau tabel nilai kritis untuk korelasi R product moment. Nah, karena dari data kuesioner tadi ada 100 responden, untuk membaca dan mengambil angka mana yang akan kita ambil itu dilihat dari taraf signifikansinya dan juga seberapa banyak responden yang ada di data tersebut. Nah, berhubung di data tadi ada 100 responden, jadi kita pilih di yang 100 dengan taraf signifikansinya 5%. Jadi kita akan ambil angka yang ini, yaitu 0,195. Nah, angka ini akan dibandingkan dengan R hitung yang ada di SPSS tadi. Kita buka lagi SPSS-nya dan kita bandingkan. Nah, di sini untuk item pernyataan 1 itu nilainya 0,327 dan untuk skor total item pernyataan 2 itu 0,346 dan seterusnya. Di sini si person correlation ini harus dibandingkan dengan R tabel tadi. Kita harus ingat ya, tadi R tabelnya itu di angka 0,195. Nah, kita bandingkan apakah R tabelnya lebih besar dari R hitung atau R hitungnya lebih besar dari R tabel. Nah, jika dibandingkan untuk item pernyataan 1 ini kan 0,327, yang artinya itu lebih besar dari R tabelnya, yaitu 0,195. Jadi di sini bisa dikatakan valid karena R hitungnya itu lebih besar dari R tabel. Dan untuk item pernyataan juga sama, ini dikatakan valid karena R hitungnya itu lebih besar daripada R tabel, yaitu 0,195 dibandingkan dengan 0,346 dan seterusnya. Dan bisa dilihat ya, ini untuk item-item pernyataan yang lainnya bisa dikatakan valid juga karena ini melebihi R tabel yang telah kita ambil. Lalu untuk cara kedua yaitu membandingkan nilai signifikasinya. Nah, di sini nilai signifikasinya itu harus kurang dari 0,05. Nah, bisa dilihat di sini nilai signifikasinya itu kurang dari 0,01. Yang artinya ini lebih kecil ya daripada syarat nilai signifikan yang tadi. Dan ini juga bisa dilihat ini lebih kecil dari 0,05,
ini juga lebih kecil dari 0,05 dan seterusnya. Jadi bisa dikatakan bahwa variabel X1 pada data primer kali ini itu sudah bisa dinyatakan valid karena persyaratannya sudah memenuhi. Nah, lalu di sini juga udah ada hasil dari output uji validitas pada variabel X2. Nah, di sini juga sama, kita harus membandingkan terlebih dahulu R hitung dan R tabelnya. Yang kita ingat tadi untuk R tabelnya itu di 0,195. Nah, seperti kita lihat di sini untuk percent correlation-nya itu ini lebih dari 0,195 semua. Jadi ini bisa dikatakan valid, dan kita juga lihat nilai signifikansinya harus kurang dari 0,05. Nah, untuk yang item pertanyaan 1 ini kurang dari 0,05. Lalu ini juga kurang dari 0,05. Ini juga kurang dari 0,05 dan seterusnya. Jadi untuk variabel X2 ini bisa dinyatakan valid karena sesuai dengan persyaratan. Lalu ini variabel terakhir untuk uji validitas, yaitu variabel dependent atau variabel Y. Di sini juga sama, setelah saya bandingkan R hitung dan R tabelnya, lalu nilai signifikansinya itu sesuai dengan persyaratan. Untuk percent correlation-nya itu lebih dari 0,195 semua dan bisa dikatakan valid. Lalu untuk nilai signifikansinya juga ini kurang dari 0,05 semua. Jadi ini juga untuk variabel dependent atau variabel Y ini juga bisa dinyatakan valid karena sesuai dengan persyaratan. Nah, lalu kita sekarang pindah ke uji reliabilitas. Di sini saya akan mempraktekkan cara untuk output uji reliabilitas pada variabel X1. Di sini di data tadi yang sama seperti uji validitas yang sudah saya siapkan tadi, kita hanya berbeda di caranya saja, tetapi untuk pengeditan variable view-nya itu sama seperti uji validitas tadi. Nah, langsung saja kita klik analyze, lalu kita pilih scale. Lalu setelah scale kita pilih reliability analysis. Kita klik. Nah, jika tadi di uji validitas semua dipindahkan ke sebelah kanan, nah untuk uji reliabilitas ini kita tinggalkan skor total. Jadi skor total itu pengecualian dan tidak dipindahkan ke sebelah kanan. Jadi kita hanya memindahkan item-item pernyataannya saja tanpa skor total. Kita blok, lalu kita pindahkan. Setelah dipindahkan, kita klik statistik. Nah, di statistik kita pilih scale if item deleted. Lalu klik continue. Dan lihat modelnya itu harus di model alpha. Jika sudah, kita klik OK. Dan ini adalah outputnya. Nah, yang kita lihat di sini hanya tabel reliability statistiknya saja, atau yang ada tabel Cronbach alpha-nya saja. Nah, di sini Cronbach alpha-nya itu kita lihat apakah sama dengan persyaratan atau apakah memenuhi persyaratannya atau tidak. Nah, seperti yang tadi saya bilang di awal, persyaratan untuk uji reliabilitas itu nilai Cronbach alpha-nya itu harus lebih besar dari 0,6. Sementara di sini untuk nilai Cronbach alpha variabel X1-nya itu 0,5
0,9 atau kurang dari 0,6. Jadi bisa disimpulkan di sini datanya itu valid, untuk X1 itu valid tetapi tidak reliable. Nah, lalu ini ada hasil output dari variabel independen X2. Nah, di sini sama seperti variabel sebelumnya. Setelah saya bandingkan dengan persyaratan uji reliabilitas, di sini ternyata datanya itu tidak reliable karena nilai Cronbach alpha-nya itu lebih kecil dari persyaratan, yaitu lebih kecil dari 0,6. Sementara di sini nilai Cronbach alpha-nya itu hanya 0,3. Jadi bisa disimpulkan kalau data variabelnya X2 ini sama seperti data variabel X1, yaitu tidak reliable. Tetapi untuk uji validitasnya ini valid. Jadi untuk variabel X2 itu valid tetapi tidak reliable juga. Nah, di sini juga sama untuk variabel dependent, hasil outputnya itu ternyata tidak reliable setelah saya bandingkan dengan persyaratan tadi, karena nilai Cronbach alpha-nya ini kurang dari 0,6. Jadi kesimpulannya sama seperti variabel-variabel sebelumnya, variabel X1, X2, dan ini ternyata hasilnya itu valid tetapi tidak reliable. Jadi kesimpulan dari hasil uji validitas dan reliabilitas pada data primer ini yang mempunyai 3 variabel, yaitu variabel X1, X2, dan Y, itu hasilnya valid tetapi tidak reliable, atau estimasinya benar tetapi tidak konsisten. Nah, mungkin itu saja untuk uji validitas dan reliabilitas. Kita akan lanjut ke uji analisis deskriptif pada data sekunder. Nah, di sini saya sudah membuka SPSS-nya tentu saja, dan juga saya sudah mempunyai data-data. Nah, ini itu data yang kelompok kami ambil dari skripsi alumni juga, sama kayak tadi data yang sekunder dengan judul penelitiannya yaitu pengaruh biaya produksi dan biaya operasional terhadap laba bersih pada perusahaan makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, tujuan penelitiannya itu untuk mengetahui pengaruh biaya produksi, biaya operasional terhadap laba bersih. Nah, ini adalah data yang sudah kami ambil pada variabel X1-nya yaitu biaya produksi, pada variabel X2-nya yaitu operasional, dan ada variabel dependennya yaitu variabel Y yaitu laba bersih. Nah, di sini ada beberapa nama perusahaan yang datanya diambil dari BEI, yaitu ada perusahaan Alto, CK, DLTA, MIOR, Roti, SKBM, OTI, dan sebagainya. Lalu tercantum juga tahun-tahunnya, dan kita langsung saja kopikan datanya ke SPSS. Kita copy dulu. Lalu kita paste di data view SPSS-nya. Kita paste, lalu kita edit pada bagian variabel view-nya agar datanya terlihat jelas. Untuk name-nya kita ganti ya, yang ini menjadi X1, X2, dan juga Y. Lalu desimalnya kita
biarkan saja 2. Untuk measure-nya kita pakai yang scale. Nah, jika sudah, datanya akan seperti ini. Lalu langsung saja kita klik Analyze, lalu kita pilih yang Descriptive Statistic, lalu kita pilih lagi yang Descriptives. Nah, di sini kita blok semua ya variabelnya. Lalu kita pindahkan lagi ke sebelah kanan. Untuk optionnya kita biarkan saja, yaitu ada mean, standar deviasi, lalu minimum maksimum. Buat display ordernya ada variable listnya. Lalu klik continue. Lalu setelah itu kita langsung saja klik OK. Nah, jadi ini adalah hasil output yang tadi telah saya kerjakan. Di sini sengaja saya pindahkan dulu ke Word agar lebih mudah pada saat membacanya. Dan tadi juga ada sedikit kendala. Di sini bisa dilihat untuk variabel X1-nya itu rata-ratanya itu di angka 9,80 dan untuk standar deviasinya juga di angka 3,2 sekian. Yang menandakan rata-ratanya cukup tinggi dan standar deviasinya juga lebih kecil daripada rata-rata, yang menandakan penyebaran datanya itu baik dan tidak terlalu bervariasi. Dan untuk nilai minimum dan maksimumnya juga di sini menunjukkan adanya perbedaan nilai X1 antar sampel, namun masih dalam rentang yang wajar. Dan untuk variabel lainnya seperti X2 dan Y-nya itu sama seperti X1, yaitu rata-ratanya relatif cukup tinggi ya, di angka 9 dan juga 8. Dan untuk standar deviasinya juga lebih rendah atau lebih kecil daripada rata-ratanya. Dan untuk minimum juga di sini ada perbedaan nilai juga antar sampelnya, namun masih dalam rentang yang wajar dan masih terkendali. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Untuk uji-uji selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota dari kelompok saya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya sebagai pemateri kedua akan mempraktekkan bagaimana menguji normalitas, multikolinearitas, dan heteroskedastisitas. Teman-teman, siapkan dulu datanya. Di sini saya mengambil data berjudul pengaruh biaya produksi, dan biaya operasional terhadap laba bersih. Nah, data ini sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Nah, teman-teman sudah punya data, teman-teman tinggal copy saja dan paste ke SPSS. SPSS-nya di data view dan klik paste. Nah, jika sudah dipaste, teman-teman klik variabel view untuk mengganti nama seperti X1, X2 dan variabel Y. Di sini saya menggunakan desimal 2, tidak menggunakan desimal 0 karena agar di data view-nya tidak dibulatkan. Dan di label, teman-teman tinggal klik kasih nama saja biaya produksi, biaya operasional, dan laba bersih seperti yang ada di Excel tadi. Karena biaya produksi sebagai X1, biaya operasional sebagai X2, laba bersih sebagai Y. Nah, di sini teman-teman tinggal klik scale. Nah, ini untuk data-datanya agar sesuai yang kita mau. Ini opsional. Teman-teman mau apa? Saya mau memakai center. Nah, jika sudah seperti ini, teman-teman lihat lagi datanya apakah sudah
sama dengan yang data di Excel. Nah, jika sudah fix, teman-teman tinggal untuk menguji normalitas, melihat histogram, p-plot, dan Kolmogorov-Smirnov. Nah, ini untuk p-plot dan histogram dulu. Klik Analyze, Regression, Linear. Nah, di sini teman-teman masukkan X1 dan X2-nya, biaya produksi dan biaya operasional itu ke kolom independen sebagai X1 dan X2. Nah, Y-nya itu ke kolom dependen. Di sini teman-teman harus aktifkan histogram dan normal probability p-plot. Probability plot. Continue. Di sini teman-teman juga klik save. Di kolom residual aktifkan understand. Continue untuk menguji Kolmogorov-Smirnov nanti. Nah, klik OK. Tunggu sebentar. Nah, teman-teman akan ditampilkan tabel histogramnya. Di sini cara membacanya. Jika kurvanya membentuk seperti ini, membentuk lonceng, maka bisa dinyatakan residual normal. Dan pada tabel normal p-plot itu ketika titik-titik penyebarannya mengikuti garis diagonal, maka disebut normal. Nah, selanjutnya untuk menguji semua Kolmogorov-Smirnov, teman-teman klik non parametric test, legasi, dan one min sample K-1 K-S. Di sini teman-teman klik analisa residual S1-nya untuk diuji Kolmogorov-Smirnov. Nah, di sini teman-teman sudah ada tabel one sample Kolmogorov-Smirnov. Teman-teman fokus pada asumsinya karena syarat signifikansi normal itu lebih besar dari 0,05. Kalau asumsinya itu lebih kecil dari 0,05 maka dinyatakan tidak normal. Nah, di sini signifikansinya itu 0,076. Jadi lebih besar dari 0,05 maka dinyatakan normal. Lanjut kita ke multikolinearitas. Klik untuk multikolinearitas, teman-teman klik Analyze, Regression, Linear. Nah, di linear ini teman-teman ganti laba bersihnya pakai analisa residual ke kolom dependen, plot, klik statistik, collinear diagnostik, continue. Di sini bukan analisa residual, pakai Y dependennya, statistik, collinear diagnostik, continue. Oke. Teman-teman cari koefisiennya. Nah, ini untuk koefisien ini teman-teman lihat pada tabel toleransi dan VIF, karena syarat terjadi atau tidaknya multikolinearitas itu di kolom toleransinya itu lebih dari 0,10, sedangkan VIF-nya itu kurang dari 10. Nah, di sini kolom toleransinya itu 0,144, lebih besar dari 0,10. Dan VIF-nya itu 6,948, lebih kecil dari 10. Maka dinyatakan tidak terjadi multikolinearitas. Selanjutnya, ini residualnya tadi harusnya tidak diaktifkan biar tidak muncul. Kita hapus saja, nggak apa-apa. Nah, untuk heteroskedastisitas, teman-teman klik Analyze dan Regression Linear. Nah, di sini teman-teman set dulu seperti awal, X1, X2, pakai Y. Nah, di sini teman-teman klik plot, masukkan spread itu ke kolom X dan seed itu ke kolom Y. Continue. Oke.
Nah, teman-teman cari scatter plotnya. Nah, di sini jika titik-titik penyebarannya itu tidak membentuk pola, maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Dan untuk uji Glaser-nya itu teman-teman harus membuat ABS dulu. Untuk membuat kalau ABS itu klik transport compute variable. Di sini teman-teman klik aja ABS underscore test. Nah, untuk numeriknya kalian klik arithmetic, klik ABS 2 kali dan klik understand rest 1. Klik OK. Untuk ujinya klik analyze, regression, linear. Nah, ini diganti dengan ABS. ABS-nya klik OK. Cari koefisien heteroskedastisitas. Nah, di sini teman-teman fokus pada kolom signya. Jika signya nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas. Jika nilai signya kurang dari 0,05, maka terjadi heteroskedastisitas. Nah, di sini lebih dari 0,5, maka dinyatakan tidak terjadi heteroskedastisitas. Nah, mungkin sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum. Pada video kali ini saya akan menjelaskan cara melakukan uji menggunakan SPSS. Nah, yang pertama dari uji autokorelasi, kalian klik analyze, lalu pilih regression, lalu klik bagian linear. Nah, di sini terdapat dua kolom, ada dependent dan juga independent. Kalian bisa masukkan variabel Y ke kotak dependent dan variabel X1 dan X2-nya ke kolom independent. Stick. Dan di bagian residualnya kalian centang bagian Darwin-Watson. Setelah itu continue. Nah, setelah outputnya muncul, kita lihat tabel model summary. Pada tabel tersebut terdapat nilai Darwin-Watson-nya dari hasil pengujian. Nilai Darwin-Watson yang diperoleh ini adalah 0,555. Nah, jika nilai Darwin-Watson-nya mendekati angka 2, maka tidak terjadi autokorelasi. Namun, jika nilai di bawah angka 2, maka menunjukkan adanya autokorelasi positif. Karena nilai Darwin-Watson-nya pada penelitian ini adalah 0,55 dan berada di bawah angka 2, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi mengalami autokorelasi positif sehingga asumsi klasik autokorelasi ini tidak terpenuhi, yang artinya masih terdapat hubungan antar kesalahan pada data sehingga model regresi ini perlu diperbaiki atau ditangani lebih lanjut. Untuk pengujian selanjutnya yaitu uji regresi linear berganda. Nah, untuk cara pengujiannya sama seperti pengujian sebelumnya. Hanya saja di uji regresi linear berganda ini kita fokus pada tabel koefisiennya saja. Nah, di bagian konstanta ini nilainya sebesar 0,884, yang artinya kalau nilai X1 dan X2 sama dengan 0, maka nilainya Y-nya itu sebesar 0,884. Nah, untuk selanjutnya untuk variabel X1 nilai koefisiennya yaitu nilai koefisien regresinya adalah 0,376 dan bernilai positif, yang artinya setiap kenaikan satu satuan X1 akan meningkatkan nilai Y-nya itu sebesar 0,376 dengan asumsi variabel lain tetap. Lalu untuk variabel X2-nya koefisien regresinya itu sebesar 0,445 juga bernilai positif, yang berarti setiap kenaikan satu satuan X2 akan menaikkan Y sebesar 0,445. Dari nilai signifikansi, X1-nya memiliki nilai 0,046 dan X2-nya sebesar 0,035. Karena keduanya lebih kecil dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa X1 dan X2-nya itu berpengaruh signifikan terhadap Y, sehingga persamaan regresi linear berganda yang terbentuk adalah Y sama dengan 0,884 ditambah dengan 0,376 sebagai X1 dan ditambah dengan 0,445
5 sebagai X2 dan ditambah dengan E, di mana E ini adalah error atau faktor lain di luar penelitian yang juga bisa mempengaruhi variabel Y. Untuk selanjutnya, uji koefisien determinasi. Nah, untuk pengujiannya sama dengan pengujian sebelumnya, hanya saja di uji koefisien determinasi ini pada bagian residualnya ini Darwin-Watsonnya itu dihilangkan. Continue lalu oke. Nah, setelah hasil outputnya muncul, kita fokus pada tabel model summary-nya. Di sini nilai R-square-nya itu kan 0,792 atau sama dengan 79,2%. Yang artinya 79,2% ini perubahan pada variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel X1 dan X2-nya secara bersama-sama. Nah, sedangkan untuk sisanya 20,8% dijelaskan oleh faktor lain di luar model penelitian ini. Nah, nilai R-nya di sini sebesar 0,890 menunjukkan bahwa hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat bersifat positif dan sangat kuat. Semakin mendekati angka 1, maka hubungan antar variabel ini semakin kuat. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa model regresi yang digunakan udah cukup baik. Nah, karena memiliki nilai koefisien determinasi yang tinggi sesuai dengan pendapat yang menyatakan bahwa semakin tinggi nilai R-square-nya, maka semakin besar kemampuan model dalam menjelaskan variabel dependennya. Nah, mungkin cukup sekian. Dalam perkenalan di awal, di sini saya akan mempraktekkan bagaimana cara penggunaan SPSS untuk uji simultan, uji parsial, dan juga koefisien korelasi. Nah, langsung saja, di sini saya mempunyai sebuah data yang terdiri dari biaya produksi, biaya operasional, dan juga laba bersih. Nah, untuk mengubah namanya, kita bisa pergi ke variable view. Di sini kita ubah namanya menjadi X1, X2, dan juga Y. Nah, setelah itu untuk uji simultan dan juga uji parsial atau uji F dan juga uji T, kita pergi ke Analyze, lalu cari regression dan linear. Nah, kita masukkan dulu variabelnya. Kita masukkan variabel Y ke dependent dan variabel X1 ke independent dan X2 ke independent. Setelah itu kita klik OK dan keluar outputnya. Nah, untuk uji F, berdasarkan hasilnya diperoleh nilai F hitung sebesar 61,090 dan tingkat signifikan 0,000 yang artinya lebih besar dari 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel X1 dan X2 secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap variabel Y, sehingga hipotesisnya diterima. Dan untuk uji T, dapat disimpulkan bahwa secara parsial variabel X1 dan X2 berpengaruh positif dan signifikan terhadap variabel Y. Hal ini dibuktikan dengan nilai signifikan kedua variabel yang lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, perubahan variabel dependen dapat diprediksi secara nyata melalui perubahan pada variabel X1 dan juga X2. Nah, selanjutnya kita akan mempraktekkan mengenai koefisien korelasi. Kita pergi lagi ke Analyze, lalu cari correlate dan pilih P-paired. Nah, kita pindahkan semua variabelnya ke kolom sebelah sini. Sebelum kita klik OK, pastikan correlation koefisiennya di checklist di person dan test of significance-nya di two-tailed, juga checklist fake significant correlation-nya. Setelah itu kita klik OK dan akan keluar hasil outputnya. Nah, bahwa biaya produksi dan juga biaya operasional memiliki hubungan yang positif terhadap laba bersih. Hal ini ditunjukkan dengan nilai koefisien masing-masingnya sebesar 0,872 dan juga 0,874 dengan tingkat signifikannya 0,000.
Nah, dengan demikian dapat dikatakan bahwa terdapat korelasi linear yang nyata dan searah antara kedua variabel independen dengan variabel dependen laba bersih. Nah, mungkin sekian yang bisa saya jelaskan mengenai uji simultan, uji parsial, dan juga koefisien korelasi. Sekian materi yang dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Mohon maaf bila banyak sekali kekurangan. Semoga apa yang kami jelaskan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.